Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan renungkan tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita mempunyai tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pelajaran tentang tanggung jawab seorang pemimpin terambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Saya sangat berharap sekali Bapak Ibu, saudara-saudari membaca, merenungkan dan melakukan apa yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kedua sampai ke-10. Ada kalimat singkat yang baik sekali yang berbunyi, jika tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan kesungguhan dan kesetiaan. Marilah kita mengingat kalimat ini dengan baik. Jika tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan kesungguhan dan dengan kesetiaan. Jemaat Tesalonika tidak melakukan hal-hal yang besar. Mereka melakukan hal-hal yang kecil, tetapi dilakukan dengan kesetiaan dan kesungguhan hati. Dan hal itu menghasilkan perkara yang baik dan besar. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9 berbunyi, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Hal apakah yang mereka lakukan? 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga berbunyi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Tanggung jawab pemimpin adalah yang pertama, mereka jemaat Tesalonika melakukan pekerjaan iman. Mereka tahu dan sadar mereka mempunyai iman yang sakti. Iman sekecil biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Iman tersebut harus digunakan dan diaktifkan. Alkitab menuliskan 3 hal tentang kesaktian iman kita. Yang pertama, iman itu iman yang menyelamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kesaktian iman yang kedua,
iman yang menghidupi. Roma 1 ayat 17 berbunyi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kesaktian iman yang ketiga adalah iman yang mengalahkan. 1 Yohanes 5 ayat 4 berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jemaat Tesalonika mempunyai iman dan mereka melakukan pekerjaan iman. Pemimpin yang mempunyai tanggung jawab yang baik. Yang kedua, mereka jemaat Tesalonika mengusahakan kasih satu dengan yang lainnya. Manusia sangat membutuhkan kasih Allah dan kasih sesama manusia. Kasih yang dipraktekkan dengan memberi, memperhatikan, menolong, mengampuni, menjaga. Kasih itulah yang dikerjakan. Kasih itulah yang diusahakan. Kasih itulah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab pemimpin yang ketiga. Mereka jemaat Tesalonika bertekun dalam pengharapan. Ada banyak tantangan dan kesulitan di dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin. Jemaat Tesalonika dapat tetap berdiri dan tetap hidup di dalam panggilan mereka karena mereka bertekun, setia, taat di dalam pengharapan mereka. Kepastian pengharapan di dalam Kristus Yesus adalah hal yang sangat menguatkan, menyegarkan kehidupan mereka. Bersyukur kepada Tuhan, jemaat Tesalonika sudah memperlihatkan hasil nyata dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Bagaimana dengan kita, jemaat GKI Pinangsia? Tanggung jawab kita sama dengan tanggung jawab jemaat Tesalonika, yaitu melakukan pekerjaan iman, mengusahakan kasih, dan bertekun di dalam pengharapan. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan, menunjukkan jalan, dan menolong orang lain agar mempunyai jalan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, besar kecilnya kualitas gereja sangat ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab semua jemaat di dalam pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.